Amin. Allah sehatkan badan kita. Amin. Allah istiqamahkan Amin. ibadah kita. Amin. Mudah-mudahan berkat salawat segala hajat-hajat kita Amin. dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah angkat kita menjadi manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita membaca kitab Akhlaqul Banin, seperti biasa kita baca untuk mendapatkan keberkahan, yaitu Asy-Syama'il, di mana kitab ini menceritakan tentang profil daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau kerjakan, apa yang beliau lakukan, itu dirangkum di dalam satu kitab namanya Syama'il yang dikarang oleh Imam An-Nasa'i. Malam hari ini kita ambil sedikit untuk mendapatkan keberkahan daripada kitab tersebut, di mana pakaian Nabi SAW, di samping Nabi itu memakai pakaian gamis, Nabi juga memakai sarung di dalam kesehariannya. Nah, di sini dikatakan ketika sahabat menanyakan kepada istrinya, yaitu Hubabah Aisyah, apa yang dipakai oleh Nabi SAW, maka istri Nabi Hubabah Aisyah mengeluarkan kisaan mulabbada wa izaran ghalidah. Sayyidatina Aisyah mengeluarkan selendang Nabi. Jadi yang dipakai rida biasanya selendang. Nah, jadi Nabi itu senantiasa memakai selendang atau rida. Wa izaran ghalidha, dan memakai sarung, tapi di sini katakan sarung yang kasar. Jadi sarung yang tenunannya bukan tenunan yang halus, yang kasar. Bahkan selendang Nabi itu dikatakan mulabbada. Apa mulabbada itu? Kusut. Bayangkan manusia sekelas Nabi, manusia yang paling mulia, ketika beliau berpakaian, berpakaiannya sangat amat sederhana, ya, memakai selendang yang kusut, selendang yang enggak bagus, kemudian juga memakai sarung yang tebal. Nah, itu menunjukkan bahwa sarungnya itu sarung biasa-biasa saja. Pakaian itulah, kata Hababah Aisyah, gubida ruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakaian itu yang menghantarkan Nabi ketika Nabi mau meninggal. Nabi memakai selendang dan memakai sarung gitu. Jadi selendang yang kusut itu dan sarung yang tebal itu ketika dipakai, itu yang menghantarkan Nabi SAW meninggal dunia. Jadi ketika Nabi meninggal itu dengan pakaian yang sangat sederhana. Nah, bagaimana cara Nabi memakai sarung? Nah, di sini dijelaskan, ketika Nabi SAW menegur seorang sahabat Nabi karena pakai sarungnya itu di bawah mata kaki. Nah, kenapa? Karena kalau di bawah mata kaki takut kecipratan najis. Nah, takut kecipratan kotoran. Kata Nabi, angkat sedikit dari mata kaki, atau pas di mata kaki, ya, atau di atas sedikit mata kaki, ya, supaya tidak terkena daripada kotoran. Nah, jadi intinya Nabi kita Muhammad SAW, ya, itu memakai selendang, memakai rida, dan Nabi juga memakai sarung. Nah, jadi sarung yang kita pakai itu bukan tradisi atau kebudayaan, ya. Jadi kalau kita pakai sarung itu bukan karena sarung itu adalah pakaian orang-orang Indonesia atau orang-orang Yaman, enggak. Tapi sarung itu memang izar itu dipakai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau kita pakai sarung, niatkan meniru daripada pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa'.
wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassukin bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali di mana kemarin kita masih berbicara tentang bahayanya seseorang yang terjangkit penyakit sombong. Ya. Jadi penyakit sombong ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana Allah menyandarkan sifat sombong dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman. Nah, jadi orang yang mempunyai penyakit sombong itu nggak beda jauh dari tiga manusia ini. Nah, kalau dia punya harta, kemudian dia sombong dengan hartanya, maka dia termasuk anteknya Qarun atau santrinya Qarun. Kalau dia menjadi seorang pemimpin, kemudian dia sombong karena dia menjadi seorang pemimpin, berarti dia anteknya Fir'aun atau santrinya Fir'aun. Nah, kalau dia menjadi seorang pecundang atau penjilat, ya, kemudian itu yang dilakukan dengan rasa congkak, masa itu termasuk anteknya Haman. Nah, ya, jadi sudah diberikan satu gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya jauhkan daripada sifat sombong, karena sifat sombong itu akan mencelakakan kehidupan kita. Dan sifat sombong hanya boleh dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak pantas, tidak layak dan tidak berhak untuk memakai apa yang dipakai oleh Allah. Sombong itu adalah pakaian Allah. Sombong itu adalah rida, ya, selendangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai makhluk, sebagai manusia tidak layak dan tidak dibenarkan untuk mempunyai sifat sombong. Apa yang menjadikan manusia itu sombong? Asbabul kibri, sebab-sebab orang itu bisa sombong itu banyak penyebab, ya. Tapi pada intinya biasanya orang kalau sombong itu berarti ada sesuatu yang dia tonjolkan. Ada sesuatu yang dia tonjolkan. Kalau dia biasa-biasa saja, nggak ada yang ditonjolkan, apa yang mau disombongin? Ya, jadi manusia ini ketika dia menyombongkan sesuatu, berarti ada sesuatu yang dia sombongkan, ada yang ditonjolkan, ada yang ditunjukkan. Ya. Nah, itu rentan sekali dengan sifat-sifat sombong. Makanya kalau kita lihat, orang yang sombong itu pasti punya sesuatu yang menonjol. Ada kelebihannya. Nah, kalau kita nggak punya apa-apa, apanya yang mau disombongkan? Ya kan? Kalau nggak punya apa-apa, apanya mau disombongkan? Ya kan? Nah, jadi sombong itu karena ada sesuatu yang dia tonjolkan. Nah, di sini dikatakan faminha al-kibru bil ilm. Nah, ini. Ketika ada sesuatu yang ditonjolkan, apa? Ilmu. Nah, ketika dia merasa dirinya pintar, merasa dirinya alim, merasa dirinya menguasai ilmu agama, nah dari situ terbesit. Dari situ terlintas penyakit yang namanya sombong. Karena di situ syaitan bermain. Ya. Orang alim itu masya Allah ya paling rentan untuk terkena penyakit sombong. Bahkan di dalam salah satu riwayat ada 3 manusia, satu saja yang saya sebutkan. Ada 3 manusia yang nanti akan dimasukkan neraka oleh Allah sebelum Allah memasukkan neraka kepada Fir'aun, kepada Haman, kepada Qarun.
Bahkan dikatakan sebelum iblis dimasukkan ke neraka, ada 3 orang. Salah satunya alim, ulama. Jadi ulama itu yang pertama kali masuk neraka itu ulama. Ulama yang bagaimana? Ulama yang nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menanyakan kepada orang tersebut, aku berikan engkau ilmu, untuk apa ilmu tersebut? Dia mengatakan, ilmu yang aku terima ya Allah, untuk aku sebarkan, untuk aku berdakwah, untuk hal-hal yang baik. Maka Allah mengatakan, bohong, dusta. Engkau aku beri ilmu, ilmu yang engkau miliki hanya untuk sombong-sombongan saja, hanya untuk sebuah kebanggaan. Kita ini kalau mau cari popularitas bisa lewat ilmu. Kita bisa dimuliakan orang karena ilmu. Kita bisa dieluh-eluhkan oleh manusia itu juga karena ilmu. Nah, jadi yang dia cari itu tuh, yang dia cari itu. Dia merasa bangga. Dia merasa besar kepala, saya dimuliakan, saya dihormatin, saya dicium tangan dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena saya berilmu. Nah, makanya orang yang berilmu itu rentan sekali terjangkit daripada penyakit sombong. Ya, nah, di sini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afatul ilmi al khuyala, yang menghancurkan ilmu itu adalah sifat sombong. Hancur ilmunya. Ilmunya tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sehebat apapun dia punya ilmu, tapi kalau sudah ada dalam hatinya terjangkit sifat sombong, ini penyakit ini. Ya. Maka itu menjadi penyakitnya ilmu, dan ilmu tersebut akan dicabut oleh Allah keberkahannya. Orangnya akan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang celaka karena dia sombong dengan keilmuannya. Makanya dikatakan wa gabihun jiddan bil ilmin au yatakabbar. Jelek sekali, nggak bagus. Kalau kalian sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu dijadikan alat untuk menyombongkan diri. Yang mestinya kalau kita mendapatkan ilmu dari Allah, ya, mendapatkan ilmu dari Allah, makin bertambah kita punya ilmu, makin bertambah pula rasa rendah diri kita kepada manusia. Jadi jangan punya ilmu makin sombong, enggak. Kita harus sadar, ilmu ini pemberian Allah. Manusia itu cuma belajar saja, manusia itu cuma ngaji saja, tapi hakikatnya yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Kalau seseorang sombong kepada Allah, khawatir ilmu tersebut dicabut oleh Allah Ta'ala. Kita belajar 20 tahun, Allah bisa cabut ilmu kita dalam hitungan detik. Dulu saya punya guru belajar di Indonesia, kemudian belajar ke Mekah, alim luar biasa. Dia kalau menjelaskan satu hadis itu nggak selesai 3 hari 3 malam. Pinter, hebat, alim, orangnya tawadhu luar biasa. Ini saya sedang menceritakan tentang ilmu ketika diambil oleh Allah Ta'ala. Secepat itu Allah mengambil ilmu. Apa yang terjadi? Ketika dia belajar ke Mesir, bukan belajar ke Mesir, dia memberikan pelajaran kepada anak-anak yang mau masuk ke Al-Azhar. Jadi dia mentraining dulu supaya bisa diterima di Al-Azhar. Ketika dia berada di Mesir, nggak lama dia keluar sama temannya, subhanallah, tubrukan, naik mobil tubrukan. Nggak keras tubrukannya, tapi benturan kepalanya tadi ngebentur daripada mobil tersebut. Begitu kebentur, subhanallah, hitungan detik, ilmu yang Allah berikan selama 20 tahun dia ngaji, dicabut sama Allah begitu aja. Itu kembali ke titik nol. Dia bukan lagi orang alim. Ketika ditanya itu dan ini, apa ya? Lupa saya. Ini gimana ya? Lupa saya. Ditarik sama Allah, dibenturkan aja kepalanya. Udah selesai. Enggak repot-repot. Allah kalau mau nyabut sesuatu, dibenturkan aja sama Allah Ta'ala.
Dia belajar sekian puluh tahun, orangnya baik, Masya Allah luar biasa. Ini saya sedang menceritakan bagaimana kebesaran ilmu, kebesaran Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi kalau kita sadar, ya, ketika kita mendapatkan ilmu bahwa ilmu itu adalah pemberian Allah, maka kita tidak boleh yang nggak sombong saja, kalau Allah mau ambil, diambil sama Allah Ta'ala. Bagaimana orang-orang yang sombong? Ya. Nah, jadi orang kalau berilmu itu idza zada ilmun mar'i zada tawadduan. Orang itu kalau makin banyak ilmunya, makin alim, makin tawaddu, makin merendahkan diri, bukan makin menyusungkan dada. Ya, jadi orang alim itu kalau diberi ilmu makin tawaddu. Ya. Kenapa? Karena kita merasa kurang dengan ilmunya Allah Ta'ala. Nggak ada orang di dunia ini paling alim, nggak ada. Orang yang alim di atasnya masih ada orang alim. Yang pintar masih di atas adanya orang pintar. Nggak ada. Orang paling alim itu nggak ada. Nah di sini kita untuk menghilangkan daripada sifat-sifat sombong tersebut. Kalau orang alim saja nggak boleh sombong, apalagi orang bodoh. Ini sekarang kebalik. Kadang-kadang orang bodoh, ini kan kelewatan ini. Yang alim nggak sombong, yang bodoh, ini, Masya Allah, ilmu nggak punya, ilmu agama nggak paham, ibadah nggak benar, tapi gayanya teh, Masya Allah. Nah, jadi ilmu itu yang menjadikan orang bisa tergelincir ke dalam perbuatan sombong. Ketahuilah bahwasannya orang yang berilmu itu mempunyai tugas yang berat. Ulama itu tugasnya berat. Kenapa? Karena dia harus membawa ilmunya Allah, membawa ilmunya Nabi. Nah, di antaranya ilmunya Nabi apa? Melarang kita untuk berbuat congkak dan sombong. Kalau boleh sombong, Nabi Muhammad berhak untuk sombong karena ilmunya luar biasa. Ya. Nah, jadi ilmu itu adalah ilmunya Allah yang mestinya kita menampakkan diri dengan ilmu tersebut. Apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu makin berilmu, makin banyak mendekatkan diri kepada Allah. Orang itu makin berilmu, makin banyak syukur, dikasih ilmu sama Allah Ta'ala. Bersyukur. Kita dikasih kesempatan bisa belajar, itu luar biasa Pak. Kesempatan bisa hadir pengajian untuk mendapatkan ilmu, itu adalah pemberian dari Allah. Apa yang mau disombongkan? Nggak ada yang perlu disombongkan. Ya, karena ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang berilmu yang mestinya apa? Ya khafu min khatirihil khatimah, takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek, ya, mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ilmu juga mengajarkan kita ketakutan kita kepada Allah, makin tawadhu, makin merendahkan diri. Li'annahu ya'lamu annal kibr la yaliku illallah. Ketahuilah bahwasanya kesombongan hanya milik Allah. Wa annahu idza takabbara abghadul maula. Kalau kalian congkak dan sombong setelah dikasih ilmu, ini mengundang murkanya Allah, mengundang kemarahannya Allah. Kenapa? Karena Allah yang kasih kita punya ilmu. Ya, kita cuma belajar saja. Berapa banyak orang yang belajar bertahun-tahun, kalau otaknya dikunci sama Allah nggak dapat ilmu. Ada orang yang belajar sebentar tapi dibuka oleh Allah Ta'ala, dapat ilmu. Jadi yang membuka dan yang menutup ilmu adalah Allah. Ya. Makanya pantas kalau seseorang yang sudah dibuka otaknya oleh Allah, kemudian diberikan ilmu oleh Allah, kemudian orang tersebut sombong, bukan mensyukuri pemberian Allah, tapi sebaliknya dia sombong, dia congkak dengan pemberian Allah. Ini yang mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza tawadha'a ahabbu taula. Tapi sebaliknya, kalau dibukakan ilmu oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, kemudian kita merendahkan diri, tawadhu, akhlaknya makin bagus,
adabnya makin benar, muamalah sama orang teh makin bagus, makin baik. Ya. Itu buah ilmu. Buahnya ilmu itu akan menjadikan orang lebih tawadhu, ya, lebih khusyuk di dalam ibadah. Wa fil hadis, innalaka indi gadran ma lam taru li nafsika qadran. Seseorang itu kalau menganggap dirinya tidak punya nilai di hadapan Allah, perhatikan, seseorang itu kalau menganggap dirinya tidak punya nilai di hadapan Allah, maka orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi kalau kita mengatakan saya teh nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, ilmu yang saya miliki ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah, saya tetap menjadi manusia yang hina. Orang yang demikian ini dia akan punya nilai di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, kalau dia menganggap bahwa dia punya nilai di hadapan Allah, dia menganggap bahwa ilmunya itu hasil usahanya, maka orang tersebut tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa kemuliaan seseorang itu ya dari ilmu, tapi ilmu yang diberikan oleh Allah dan dia sadar. Dia tahu bahwa ilmu ini adalah pemberian Allah, sehingga dia makin tawadhu, makin merendahkan diri. Tapi sebaliknya, kalau orang dikasih ilmu tapi dia tidak sadar bahwa ilmu ini pemberian Allah, yang namanya pemberian hari ini bisa dikasih, besok bisa dicabut. Hari ini bisa ditambah, besok bisa dikurang sama Allah, namanya juga pemberian. Nah, kalau kita nggak sadar diri, kita nganggap bahwa ilmu itu hasil usaha kita, maka orang yang demikian ini adalah orang yang tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, ilmu menjadikan kita tawadhu kepada Allah. Ilmu menjadikan kita takut kepada Allah. Ilmu menjadikan kita berakhlak kepada Allah. Ilmu menjadikan kita baik kepada Allah. Ini ilmu yang sebenarnya. Nah, tapi kalau ilmu tersebut justru menjadikan orang nggak punya akhlak, nggak punya etika, nggak punya adab, ya, nggak punya rasa tawadhu. Nah, ilmu yang demikian ini ilmu yang akan menjadikan penyebab orang tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang rentan dengan kesombongan adalah ilmu. Nah, makanya kalau kita dikasih ilmu, minta sama Allah, ya Allah, jaga ilmu tersebut ya Allah, istiqomahkan ilmu tersebut ya Allah. Rabbi zidni ilma, tambah kita punya ilmu, berkahi kita punya ilmu, ya. Orang kalau diberkahi ilmunya nambah, ya. Kemudian yang menjadikan penyebab orang itu bisa sombong apa? Al-ibadah. Orang kalau sudah ibadahnya bagus kan, ibadah saya luar biasa. Cerita-cerita sama kita, saya alhamdulillah Habib tiap malam nggak pernah ninggalin tahajud. Ini rentan. Kalau tujuannya Habib untuk memberikan motivasi, bagus. Tapi di kita kan antara motivasi sama sombong kan beda tipis. Motivasi sama sombong itu beda tipis. Nah, ketika kita menceritakan ibadah, nggak usah ada orang tahu. Biarin ibadah kita itu antara kita dengan Allah. Yang kita harapkan pahala dari Allah, ridhonya Allah, itu yang kita harap. Makanya ketika kita ibadah, jangan ceritain orang lain, nggak usah. Kenapa sholat tahajud menjadi sholat yang dimuliakan oleh Allah? Menjadikan orang mendapatkan maqaman mahmudah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, karena orang yang melakukan sholat tahajud itu terlepas daripada sifat sombong. Kenapa? Karena nggak ada orang lihat. Sholat tahajud itu menjadi mulia karena tidak ada orang yang melihat ibadah kita. Tapi kalau sholat 5 waktu kan yang lihat banyak, ya. Begitu yang dilihat, begitu yang ada yang ada di sekitar kita yang mau melihat kita, orang-orang terpengaruh. Wah, sholatnya teh Allahu Akbar. Biasanya kalau sholat sendiri, jujur saja kita nih kalau sholat sendiri habis waladhdallin amin, bacanya naon? Qul wallahu ahad, Allahus samad. Ya udah bagus. Kadang-kadang inna a'taina.
Ada yang baca Yasin, cuma depannya aja. Yasin, Allahu Akbar. Tapi giliran dia jadi imam, belakangnya banyak makmum. Unjuk gigi dia mulai ini. Ya, unjuk gigi. Ini saya berbicara yang ada di dalam hatinya kesombongan ya. Dia mau tunjukkan bahwa lahjahnya bagus, intonasinya bagus, tajwidnya bagus. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kam min qiraatil Quran, kam min qari'il Quran, fal Quran yal'anhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran itu bukan memberikan syafaat di akhirat, tapi justru Al-Quran itu nanti di akhirat melaknat orang tersebut. Dia mainin Al-Quran, dia sengaja dia goyang-goyang itu Al-Quran. Apalagi kalau kita lagi baca Quran, begitu baca Quran suaranya indah, Allah, wah, udah gayanya terus beda. Ini riskan, ya. Ini rentan dengan kesombongan. Habib, kalau baca Quran indah kan bagus, iya. Tapi selamatkan diri kalian, ya, selamatkan diri kalian, jangan sampai terbesit di dalam hati kita. Suara saya teh indah. Lihat sampai orang-orang mengatakan Allah. Apalagi kalau kita lihat ada orang yang dengerin sambil nangis. Wah, Qurannya teh makin di teh. Masya Allah, di logat-logat, di gaya-gaya ya. Ibadah itu begitu ya. Ibadah itu kalau dilihat nanti ya, melahirkan kesombongan, itu bagian sesuatu yang dimurkai sama Allah. Jadi ibadah itu juga rentan dengan daripada sombong ya. Jadi makanya kita kalau ibadah apa saja bentuknya. Ibadah apa saja? Ibadah itu bukan saja sholat, ibadah itu bukan saja puasa. Apa saja yang di situ ada nilai-nilai pahala, itu adalah bagian daripada ibadah. Mau sodako, itu bagian ibadah. Ya, makanya Nabi mengatakan apa? Kalau sodako, tangan kanan sodako, tangan kiri jangan kelihatan. Bukan berarti tangan kirinya diumpetin, bukan. Ya, maksudnya apa? Jangan ada orang tahu ketika kita dikhawatirkan ada sifat sombong. Tapi kalau kita bisa melawan, ya mangga. Itu kembali kepada diri kita. Habib, saya mau sodako. Sodako saya ini karena Allah. Alhamdulillah, kita manusia teh husnudzon aja. Siapa yang tahu hati kita? Allah yang tahu, benar gak? Habib, saya teh ibadah karena Allah. Ya mangga. Berangkat pulang haji, saya haji teh karena Allah. Mangga. Tapi giliran gak dipanggil Pak Haji, cemberut. Pulang dari haji, nggak dipanggil Bu Haji. Haji saya teh 45 juta. Benar enggak? Titel HT mahal. Kadang-kadang belum pulang dari rumahnya ditulis orangnya masih di Mekah. Masya Allah. Begitu dipulang, waktu di rumah maaf dipanggil Kang Asep misalnya, punten pinjam namanya, Kang Asep misalnya. Begitu pulang harus Haji Asep, panggil Kang Asep lagi, wah nggak noleh. Apa itu ya? Kita ini ibadah karena Allah. Jangan sampai ada sesuatu yang akan menggeser kita punya hati sampai jatuh ke dalam perbuatan sombong. Ibadah apapun kita lakukan hanya karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu kan ikrar kita. Kita di setiap sholat 5 waktu punya ikrar, punya janji antara kita dengan Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya semuanya, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Bukan untuk manusia. Datang ke masjid karena Allah, hadir pengajian karena Allah, hadir sholawatan karena Allah, itu aja. Bukan karena figur, bukan karena apa. Sebab kalau kita menghadiri segala sesuatu karena figur, nanti figurnya nggak ada, hilang. Jangan. Saya tuh menghadiri majelis, kenapa? Ini majelisnya Nabi Muhammad. Saya hadir ini kenapa? Di sini pembacaan sholawat untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad. Begitu aja. Tujuannya tuh yang paling puncak di sana, ya, mencari ridhonya Allah, mencari ridhonya baginda Nabi Muhammad. Jadi pasang niat ya, ibadah betul karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalah, ketika kita beramal baik, ya, ngebantu karena Allah. Jangan karena ingin dipuji, karena ingin disanjung. Saya sering ulang-ulang, hidup ini
Kalau yang kita cari sanjungan dan pujian capek. Begitu nggak ada pujian dan sanjungan berhenti. Benar tidak? Nggak ada yang puji kita berhenti. Ya. Karena yang kita cari itu sih. Yang kita cari cuma itu. Yang kita cari cuma pujian dan sanjungan. Padahal sanjungan dan pujian manusia itu tidak menghantarkan keselamatan kalian di alam kubur. Tapi kalau pujian Allah itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Jadi picik sekali ketika kita beramal baik hanya karena ingin pujian dan sanjungan. Nah, terbesit di dalam hadiri kita kesombongan. Saya teh orang paling dermawan. Saya teh orang paling baik. Masya Allah. Kemudian wal kibru bil mal, sombong karena punya harta. Masya Allah. Harta itu yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih kita punya harta itu Allah. Hari ini Allah kasih rezeki, besok dicabut ke Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang kaya, dikasih musibah sama Allah. Musibah. Dia tidak lagi menikmati kekayaannya. Kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Buat apa tuh kaya? Ada orang kaya dicabut kekayaannya sama Allah. Karena Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwasanya yang memberikan kekayaan itu Allah. Kalau sudah Allah yang ngasihkan kekayaan, jangan macam-macam. Manusia itu jangan macam-macam. Allah bisa cabut kekayaannya dan Allah juga bisa cabut kenikmatan daripada kekayaan tersebut. Orang biasanya kalau orang kaya kan senang, benar tak? Orang kaya senang tak? Kepingin kaya, kepingin miskin. Semuanya sepakat kepingin kaya, benar tak? Nggak ada orang kepingin miskin, nggak ada, ya nggak ada. Semua orang kepingin. Tapi berapa banyak orang kaya tapi dicabut nikmatnya sama Allah. Kaya tapi makanannya nggak boleh macam-macam. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Mau minum ini, tong minum ini, kolesterol. Jangan makan ini, diabetes. Jangan model naon teh kaya begitu teh, benar tak Pak? Mau ngapain? Ya Allah. Punya mobil mewah, Masya Allah Bu. Ada sebuah cerita menarik. Kaya raya, ya, kaya raya. Tapi sakit. Naik mobilnya Alphard. Begitu naik, ditidurkan. Apa yang ditonton? Kalau sama-sama molor, mending di bumi ya molor. Gitu. Orang naik Alphard kan mau dinikmatin, ibaratnya kan begitu. Tapi begitu naik, ke belakang tidur. Kalau molor di rumah, wah itu mau ngapain? Ya, jangan nggak ada, jadi nggak ada yang disombongkan ya, nggak boleh yang disombongkan. Kita punya harta ini pemberian dari Allah. Hari ini Allah kasih, besok bisa dicabut sama Allah Taala. Ya, nah sombong itu yang akan menjadikan harta tersebut dicabut dan dikurangi daripada keberkahan Allah Subhanahu wa Taala. Ini tadi yang menjadikan penyebab kita untuk rentan ya, terjerumus ke dalam perbuatan sombong ya. Apa tadi? Ibadah, sombong. Kemudian berbuat baik, sombong. Kemudian harta, punya harta, sombong ya. Makanya tadi di awal saya katakan orang itu ketika sombong ada sesuatu yang ditonjolkan. Ini yang ditonjolkan kan? Ibadahnya ditonjolkan, sombong. Perilakunya ditonjolkan, dia sombong. Hartanya ada yang menonjol, itu sombong. Kemudian wal jamal, kegantengan atau kecantikan, sombong. Ada yang ditonjolkan. Kalau jelek sombong kelewatan, apa yang mau di ini tidak ngebahas orang yang jelek ya. Ya, orang punya kaya sombong, ada yang ditonjolkan. Miskin sombong. Auzubillah min dzalik. Orang ahli ibadah sombong, ada yang ditonjolin. Salat nggak pernah, sombong. Apa? Jamal, kecantikan, keindahan, ketampanan. Ada yang ditonjolkan. Wah, udah. Nih, hati-hati Pak, kalau kita diberikan ketampanan, diberikan kecantikan, itu pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Nggak layak kita sombong, ya. Nggak layak kita alergi kalau duduk sama orang jelek teh alergi. Duduk sama orang jelek alergi, ya. Kenapa? Wah, takut ketularan jeleknya kita, Pak. Itu pemberian dari Allah, ya. Kecantikan, ya, ketampanan, dan itu nggak permanen, ya. Apa yang mau disombongkan? Nggak permanen, ya Pak. Yang muda-muda masih ganteng, ntar tua-tua juga sudah keriput, benar? Ayo mau kemana? Cantik dulu cantik ya, umur 20, 17 cantik, 35, 40 mau kemana? Saya dulu pernah, saya sering, nggak tahu pernah saya ceritakan apa di sini dulu. Dulu saya pernah di kampung saya,
Di kampung saya dulu saya masih kecil-kecil gitu, masih SD. Ada di kampung saya itu perempuan cantik banget. Nah, teh kalau anak-anak manggil tuh kayak bidadari. Bidadari dunia katanya. Cantik banget ya, luar biasa. Nah, saya waktu itu kecil, umur 7-8 tahun sama teman-teman. Lihat, dia sudah dewasa, ya umurnya 17-18 tahun. Cantik, emang cantik betul ya. Jangan kan yang besar, yang kecil aja sudah senang sama dia. Cantik betul ya. Itu semua laki-laki ngerebut dia teh. Semua laki-laki ngejar sama dia. Siapa yang enggak laki-laki? Wah, kalau sudah jalan depannya dia teh, laki-laki teh banyak gaya untuk cari naon teh. Cari perhatian ya, cari perhatian. Naon teh bahasanya teh. Nah, caper teh begitu teh. Cari perhatian begitu ya. Udah, singkat cerita berjalan berapa tahun, udah besar. Terakhir berapa tahun yang lalu saya pulang. Ketika saya pulang ke Jawa, saya pulang. Dan saya dulu sama teman-teman saya ngobrol. Tengah-tengah ngobrol, si perempuan itu jalan. Emang di kampung kita, di daerah kita. Jalan tuh perempuan. Kata teman-teman saya, Habib, masih ingat gak sama perempuan ini? Lupa. Oh, itu waktu itu saya umur 7-8 tahun. Ya. Lupa siapa? Siapa? Ini lupa, Habib. Lihat mukanya, Habib. Saya bilang, lupa saya. Lupa lama udah gak ketinggalan. Ya. Begitu dia sebutkan namanya baru ingat. Oh, iya. Ini mukanya ya. Dulu cantiknya luar biasa. Sekarang saya lihat, ya Allah, kayak mak lampir. Subhanallah. Ya dia sudah umurnya berapa? Mungkin sudah umur 60 ke atas kali ya. Mungkin umur 60 lebih mungkin ya. Mukanya yang dulu bahkan gerat-gerat atau tanda-tanda kecantikan udah nggak ada lagi, udah nggak ada. Itulah manusia. Dengan perjalanan waktu yang cantik jadi jelek. Yang tampan juga begitu sama. Nah kalau sudah begitu apanya mau disombongkan? Nah, jadi jangan diberikan kelebihan Allah yang ngasih kelebihan kepada kita ya. Kelebihan ketampanan, kelebihan kecantikan jangan diobral atau disombongkan ya. Wan nasab dan juga keturunan. Nggak boleh. Mau keturunan siapa saja. Jangan congkak dan sombong dengan keturunan. Keturunan tidak akan mengangkat derajat kalian kalau tidak diiringin dengan akhlak yang baik. Keturunan nasab akan menjadi mulia ketika nasab tersebut bersanding dengan al-akhlakul karimah. Mau siapa dia? Mau anaknya kiai, mau anaknya ulama, mau habaib, siapa saja. Kalau dia punya nasab mulia, tapi tidak ditopang dengan akhlak yang bagus, tidak ditopang dengan perilaku yang bagus, maka nasab tersebut tidak punya nilai di hadapan Allah. Siapapun dia. Mau anaknya kiai, mau anaknya ulama, siapa saja. Jadi jangan bangga dengan nasab, jangan bangga. Kata Imam Al-Haddad, la taghtar bin nasab wa la tagna bikan abi. Jangan kalian bangga dengan nasab kalian dan kalian jangan bangga dengan kakek saya. Oh, kakek saya teh dulu, pejuang. Kakek saya dulu teh, ulama besar. Kakek saya dulu teh pendekar. Nah, kamu jadi naon? Kamu teh jadi naon? Ngebanggain kakek-kakek. Nah, kita jadi apa? Kemuliaan itu bukan milik kakek, bukan milik bapak. Kemuliaan itu tergantung kita, bagaimana amal kebaikan kita. Kita cuma bisa cerita-cerita saja, cerita kebanggaan kita punya orang tua saja. Ya. Nah, jadi nasab itu jangan dijadikan sebab untuk seseorang menjadi sombong dan lain sebagainya. Nggak boleh. Walaupun dia anaknya kiai, walaupun dia anaknya ulama, walaupun dia habaib, nggak boleh sombong. Ya, nggak boleh. Justru yang mana kalau dia mendapatkan nasab, mendapatkan kemuliaan, dia wajib bersyukur kepada Allah dan dia pelihara nasab tersebut sehingga nasab itu menjadikan dirinya terhormat di sisi Allah. Ngerawat, dirawat, anaknya kiai jaga, anaknya ulama jaga, ya, sehingga dia menjadi mulia. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Ya. Jangan berbangga-banggahan, jangan sombong, congkak dan lain sebagainya. Nah, karena itu tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wal guah dan kekuatan, badan besar, benar tak? Sombong, ribut sana, ribut sini. Muhammad Ali dulu paling hebat, benar tak? Dikasih ke Allah Taala Parkinson, oleng, benar tak? Muhammad Ali dikasih penyakit namanya Parkinson, jalannya udah sama anak kecil didorong aja jatuh. Mana kekuatan yang dulu mana? Mana yang dulu hebat? Ya, mengkanvas semua musuh-musuhnya, menjatuhkan semua musuh. Mana sekarang? Dikasih penyakit sedikit aja, Parkinson, lewat. Nah,
Kekuatan kita. Kita punya tenaga kuat, sombong, dikasih ke Allah Ta'ala stroke, jalannya repot. Benar tak? Terus apa yang mau disombongkan? Apa? Nggak ada. Ya. Nah, jadi itu semuanya. Tadi ya dikatakan itu semuanya yang menjadikan kita rentan untuk kita melakukan sebuah kesombongan. Apa? Ilmu, ibadah, perilaku yang baik, harta, kecantikan, nasab, kekuatan, ya, itu yang menonjol tuh, itu yang menonjol di tengah masyarakat, itu yang menonjol, dan itu yang akan menjadi orang sombong. Orang kalau sudah diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan, sombong, congkak, seakan-akan kekuasaannya akan abadi, seakan-akan kekuasaannya akan terus bertahan lama. Enggak. Fir'aun kekuasaannya yang sangat luar biasa ditunjukkan sama Allah, kekuatannya yang luar biasa, bala tentaranya banyak. Tapi ketika dia berbuat sombong kepada Allah, Allah hancurkan, Allah tenggelamkan. Nggak ada yang kuat di muka bumi ini, nggak ada. Nggak ada, jangan ada sombong-sombongan di muka bumi, jangan. Ya, kalau sudah Allah berkehendak kepada orang-orang yang congkak, yang sombong. Kalau sekarang orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, dengan congkaknya dan sombong membantai saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sombong, nanti Allah akan kirim azabnya. Allah akan kirim daripada musibah kepada mereka. Jadi kekuatan yang hakiki itu kekuatan yang datang dari Allah. Ya. Jadi apapun yang kelebihan yang diberikan oleh Allah, jangan kita dijadikan sombong. Fabta'id anil kibir wa in qallah. Jauhkan kalian dari sifat sombong walaupun sedikit aja. Jadi kalau sudah timbul sifat sombong, buru-buru matikan. Buru-buru matikan, obatin. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, seorang ulama besar, itu kalau di dalam hatinya terbesit sedikit sifat sombong, apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah, dia ganti pakaian-pakaian, dia ganti pakaiannya dengan pakaian yang sobek-sobek itu, pakaian yang kotor sobek-sobek, kemudian dia duduk di pinggirnya sampah. Duduk di pinggirnya sampah. Sehingga orang-orang yang lihat itu mengatakan, oh ini orang gila. Untuk apa? Untuk mematikan sifat sombong tersebut. Jadi setiap kali sifat sombong itu lahir, dimatikan oleh beliau, bukan dikembangkan. Kalau kita kan dikembangkan, jadi kuat dah. Udah nggak punya apa-apa, sombong lagi. Ngomongnya teh setinggi langit. Saya sering katakan, Bu, Pak, orang punya kelebihan itu semua orang tahu. Benar tak? Orang punya kelebihan itu semua orang tahu. Orang ganteng tahu, yang kelihatan kok. Benar tak? Orang cantik tahu, yang kelihatan kok. Apanya? Jadi nggak usah pamer. Saya teh ganteng, nggak usah. Itu orang dongok yang begitu. Saya teh lihat kamu, saya teh lihat. Kamu orang kaya, tahu. Semua masyarakat tahu kalau si A ini orang kaya. Kenapa harus pamer? Saya teh orang kaya. Apa yang mau dipamerkan, goblok? Toh kelihatan, sudah kelihatan. Jadi kita ini diberikan satu pemahaman yang kita udah lihat. Ada orang bilang, Beb, ini teh kacamata. Oh, ini orang begini nih digampar kok Habib Ta'ala. Kayak Habib nggak ngerti kalau ini kacamata. Kan begitu, semua orang kan tahu. Jadi kelebihan itu semua orang tahu. Orang punya kecantikan, orang punya kekuatan, orang punya harta, orang punya ilmu, semua tahu. Nah kalau tahu apa yang mau disombongkan, nggak usah diceritain sama orang lain. Kemuliaan itu biar terangkat dengan sendirinya. Hiasi kemuliaan itu dengan akhlak yang baik. Hiasi kemuliaan itu dengan adab yang baik. Maka kemuliaan itu akan terangkat. Orang tersebut akan menjadi mulia. Nah, kemuliaan yang datang dari Allah akan menjadikan penyebab orang akan memuliakan orang tersebut. Nggak minta dimuliakan, tapi secara otomatis kalau dia memuliakan apa yang diberikan oleh Allah, maka orang-orang tersebut akan memuliakan daripada manusia itu. Jadi nggak usah cari itu, nggak usah cari popularitas, biar Allah yang ngasih. Ya, jangan ada sifat sombong. Ya. Di sini dikatakan la yadkhulunal jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Masya Allah. Kata Nabi, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Man fi qalbihi, siapa orang yang di dalam hatinya mithqala dzarrah. Dzarrah itu jagung, sebiji jagung kecil, sedikit sekali. Ada sifat sombong, orang tersebut tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hapus amal ibadahnya, hilang. Ibadah yang dia lakukan, ketaatan yang dia lakukan, ketika terjangkit sedikit penyakit sombong, kata Nabi, la yadkhulunal jannah, jangan pernah mimpi untuk bisa masuk surganya Allah. Kemana ibadahnya? Hangus. Kemana sholatnya? Hilang.
Itu semuanya karena punya penyakit sombong. Wadzalika li annal kibir yamna'u sahibahu an yatahallaq bi akhlaqil hasanah. Kenapa sombong ini menjadi hal yang dimurkai oleh Allah? Karena sombong itu kalau sudah mengindap kepada seseorang, maka secara otomatis orang tersebut tidak akan mempunyai akhlak yang baik. Orang kalau sudah sombong, congkak, akhlaknya bejat. Akhlaknya nggak karuan, dia punya ilmu, sombong dengan ilmunya. Maka perilakunya menjadi perilaku nggak benar. Dia menjadi penguasa, sombong dengan penguasaannya. Dia akan melakukan sesuatu yang nggak benar. Ya, dia punya harta, sombong dengan hartanya, maka dia tidak akan mempunyai akhlak yang baik. Ya. Padahal akhlak itu kata beliau, hiya abwabul jannah. Akhlak yang baik itu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau merendahkan diri, ya, tidak mau merendahkan diri, tidak mau saling mencintai kepada sesama saudaranya, merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya paling pintar. Sampai pernah diceritakan di dalam salah satu riwayat, ketika Nabi SAW duduk bersama sahabat, kemudian di situ berkumpul orang kaya, orang miskin, ada di ujung duduk, ada orang miskin duduk. Ketika Rasulullah ngajar pengajian, tiba-tiba datang orang kaya, datangnya udah terlambat, dia cari tempat nggak ada, kecuali ada tempat satu sampingnya orang miskin, nggak ada pilihan lain. Akhirnya dia duduk, dia nggak sadar kali, begitu dia duduk, begitu dia noleh, wah alergi ini. Ternyata sampingnya orang, dia noleh dulu, dia lihat, jujur saja kita kalau duduk senang sama orang miskin sama orang kaya. Kita sama, kita ini sama. Orang kaya tuh harum baunya, benar tak? Minyak wanginya beda. Kalau orang miskin minyak wanginya yang 5 ribuan. Ya, nggak enak. Kadang-kadang minyak wanginya juga campur minyak kayu putih. Ya, udah nggak enak aja. Tapi kalau orang kaya beda nggak? Orang kalau duduk sama orang kaya, jujur penampilannya aja beda. Orang kaya tuh penampilannya beda. Kita duduk aja, walaupun kita bukan orang kaya, duduk aja sama orang kaya senang. Duduk aja sama orang kaya tuh, masya Allah, kayak kita lebih kaya dari orang itu. Gayanya masya Allah, iya. Kita nih kalau ketemu sama orang kaya jauh gitu, begitu ketemu, rangkulannya tuh lebar, wah kaya. Begitu orang miskin, benar gak? Jujur kita dalam kehidupan tuh begitu. Kita ini kalau makan bareng sama orang kaya senang, begitu makan sama orang miskin, jijik. Itu udah biasa di masyarakat kita. Itu sifat sombong, kibir. Lihat Nabi SAW dalam cerita ini. Ketika orang kaya itu noleh lihat miskin, rupanya dia merasa risih, takut ketularan kali. Dia bangun. Begitu dia bangun, Nabi lihat. Begitu dia pindah tempat, Nabi dilihat sama Nabi. Begitu selesai dia duduk sebelah sana, Nabi lanjutkan pengajiannya. Habis itu selesai dipanggil sama Nabi. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu dulu, waktu kamu pertama datang duduk sebelah sana, kemudian kamu bangun, kenapa? Nabi tahu, Nabi gak bisa dibohongin. Kenapa? Kamu alergi, duduk sama orang miskin. Kamu gak nyaman, duduk sama orang miskin. Apa kata Nabi? Demi Allah. Kata Nabi, demi Allah. Orang miskin yang kamu sandingin tadi itu lebih afdol daripada kamu nanti di akhirat. Jangan, nggak boleh seperti itu. Sifat sombong seperti itu tuh, ya. Manusia paling mulia itu Nabi. Nabi aja makan satu nampan sama orang miskin kok. Nabi. Ada orang lebih mulia dari Nabi? Ada orang lebih afdol dari Nabi? Nggak ada. Makan satu nampan sama orang miskin. Duduk bergaul sama orang miskin. Nabi ngajarin sama kita. Supaya jangan kedudukan itu, pangkat itu, kekayaan itu, kekuasaan itu menjadikan kita sombong. Ya, nggak mau lagi duduk dengan orang-orang miskin. Ya, nganggep kita ini punya apa? Punya kelas. Ya, punya kelas. Nah, kita kadang-kadang kalau ada undangan aja ya, undangan orang kaya, duduknya juga beda ya. Ya, orang kaya kan duduknya. Duduknya kan kalau orang kaya kan VIP. Ya, undangan biasa ada VIP. Orang miskin udah nggak bisa masuk di situ. VIP, benar. Orang-orang kaya itu Pak, yang kalau nyumbang, kalau ada pengantin ada duduknya VIP, kursinya beda teh, makannya juga beda. Kalau kita teh, naon teh makanannya paling juga nasi uduk, pinggir sana teh, masya Allah, dibeda-bedain, ya boleh ya.
orang kaya sama orang miskin itu semuanya punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah membedakan seseorang dalam bergaul, ya dalam bermuamalah, dalam berteman. Jangan ada yang membedakan mana miskin, mana kaya, mana yang punya jabatan, mana yang tidak punya jabatan, ya. Yang penting jangan sampai ada di dalam hati sanubari kita adalah sifat sombong. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat sombong. Amin. Amin. Baik. Baik, ini ada 3 pertanyaan. Habib, apa bedanya mukjizat dan karomah? Mukjizat dan karomah, kalau kita berbicara tentang maknanya, mukjizat dan karomah adalah sesuatu yang dikatakan kharikul adat, sesuatu yang tidak bisa ditalar oleh akal. Yang tidak bisa ditalar oleh akal. Cuman kalau mukjizat diberikan kepada para nabi dan para rasul, mukjizat diberikan kepada para nabi dan para roh. Kalau karomah itu diberikan kepada wali Allah. Nah, kepada wali Allah. Jadi nggak bisa kita nerima mukjizat tapi menolak karomah. Giliran kita mendengarkan ceritanya para wali-wali Allah, oh ini mustahil. Tapi giliran kita mendengarkan cerita mukjizat, oh ini benar karena sama Nabi. Sama. Mukjizat dan karomah itu sama. Diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang yang dicintai oleh Allah. Cuman ada kekhususan. Kalau mukjizat hanya diberikan kepada para nabi dan para roh. Saya mau tanya, nabi dan rasul itu makhluk yang dicintai oleh Allah apa tidak? Dicintai oleh Allah. Nah begitu juga para wali Allah. Para wali Allah itu orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kecintaan Allah kepada wali diberikan bonus oleh Allah. Namanya apa? Karomah. Nah, ketika seorang wali mempunyai karomah, memang yang namanya karomah dan mukjizat itu nggak bisa ditalar oleh akal. Mukjizat Nabi perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. Cukup dengan sekian malam. Cukup dengan sekian jam. Itu akal nggak bisa nerima. Itu namanya mukjizat, pemberian Allah. Begitu juga karomah. Karomah begitu juga. Sayyidina Umar ibn al-Khattab punya karomah. Sayyidina Umar pernah memberikan komando umat Islam ketika umat Islam perang di satu tempat di Damaskus. Sedangkan Sayyidina Umar ada di kota Madinah. Sayyidina Umar ada di kota Madinah. Sahabat Nabi sedang peperangan di Jaziratul Arab, di tempat yang jauh. Ketika sedang khutbah Jumat, Sayyidina Umar melihat satu pemandangan seakan-akan umat muslim sedang terpojok. Kemudian Sayyidina Umar memberikan komando dari kota Madinah sambil mengatakan irfa'u ilal jabal. Naik kamu ke gunung. Naik kamu ke gunung. Dikomando dari Madinah. Itu namanya karomah. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kadang-kadang sekarang di video ini banyak orang-orang yang cerita tentang karomah. Wow, nggak masuk akal itu apa, dongeng teh. Inti saja yang goblok jadi gitu dongeng teh. Nah, iya, kita ini kadang-kadang ada masyarakat mengatakan nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, akal kita nggak nyampe. Akal kita teh SD. Sedangkan orang-orang karomah itu tingkatnya tingkat kuliah. Kita SD mau nguji orang-orang kuliah nggak bisa lah. Paham tuh? Ya, baik. Habib, seorang suami yang akan memberikan uang kepada ibunya, apakah harus izin dulu dengan istrinya? Enak amat ya. Nggak pakai izin pak. Pak, kalau mau ngasih duit sama ibu, nggak usah izin sama nyonya-nyonya, nggak usah. Nggak usah. Enak amat. Nyonya teh baru kemarin datangnya. Kalau ibu yang lahirkan bapak. Benar tak? Yang lahirkan bapak siapa? Ibu. Nyonya teh baru 20 tahun yang lalu.
baru 30 tahun yang lalu. Ya hormatin tetap, sayangin tetap. Tapi kita berbicara tentang ibu. Kalau sudah berbicara tentang ibu nggak ada tandingannya. Berbicara tentang ibu ini nggak ada tandingannya, nggak ada. Tidak ada manusia pun di muka bumi ini yang lebih afdol setelah Nabi adalah ibu. Ibu itu manusia paling afdol di muka bumi setelah Nabi. Jadi nggak boleh dibanding-bandingkan, nggak boleh. Nggak boleh. Sampai ketika satu orang datang kepada Nabi sambil menanyakan, ya Rasulullah, apa yang aku harus lakukan kepada kedua orang tua? Apa yang harus aku kerjakan kepada orang tua? Apa kata Nabi? Anta wa malak, dirimu dan hartamu punya orang tua. Kita ini nggak punya apa-apa depan orang tua, kita nggak punya apa-apa. Harta kita ini punya orang tua. Nyawa ini kalau diminta sama orang tua kasih. Kita ini nggak punya apa-apa. Nah ini ngasih uang 1 juta izin sama istri. Enak amat izin. Istrinya sudah banyak disenangkan, terus giliran ngasih 1 juta, ngumpet-ngumpet. Takut dimarahin sama istri. Lo bawa model begitu ibu istri teh. Model begitu teh, istri durhaka yang begitu. Justru istrinya, Pak kasih ibu teh. Kita bisa mendapatkan keberkahan itu karena doa ibu. Kita rumah tangga kita bisa jadi bagus teh karena doa ibu. Rezeki kita bisa lancar teh berkat doa ibu. Kasih terus Pak, kasih ibu teh. Gitu Bu, paham Bu ya? Tong dialang-alangin tong. Ada saya buka di Facebook tuh, di video itu. Ada seorang suami ngasih ibunya cuma 500.000. Rupanya dicek di rekening korannya. Ada situ nama 500.000 nama ibunya. Dia komplain ke suaminya, Pak kemarin Bapak transfer ke ibu ya? Lah kok transfer ke ibu? Terus kenapa? Ya kenapa Bapak gak ngomong sama saya? Emang ente siapa? Kok harus ngomong itu ente di siapa? Paham tak? Pak, jadi kalau Bapak ngasih duit sama ibu kalian, kemudian istri Bapak mengatakan, Pak kok gak ngomong sama Bapak? Ibu teh saha security. Ngatur-ngatur Bapak. Gak boleh, ini masalahnya dengan ibu ini. Ini dengan orang tua ini yang melahirkan kita. Bapak teh mau bayar berapa sama ibu Bapak teh berapa? Kalau kita mau hitung-hitungan, Bapak teh punya utang banyak sama ibu. Benar tak? Semuanya Bapak dibesarin, hitung-hitungan. Dari mulai lahir sampai sekarang. Gak bisa bayar kita sama ibu kita Pak. Ngasih 2 juta dikoreksi. Wah tenawan teh. Benar? Ya, silakan kasih orang tua. Istri kasih, gak apa-apa. Orang tua berikan segalanya. Paham tak? Nah, jangan ngasih orang tua teh takut sama istri. Yang ketiga, Habib, apa boleh seorang suami menikahi saudara istri yang sudah meninggal? Boleh. Jadi kalau istrinya meninggal, misalnya ada seorang punya saudara. Nah, itu terjadi menantunya Nabi SAW. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan itu diberikan julukan Dzun Nurain, 2 cahaya. Dzun Nurain, orang yang mempunyai 2 cahaya. Ketika pertama Sayyidina Utsman menikahi Ummu Kalthum, anaknya Rasulullah SAW, kemudian meninggal. Nah begitu meninggal, maka Rasul menikahkan kembali dengan anaknya namanya Ruqayyah. Dinikahkan kembali sama Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan, ya Utsman, kalau seandainya aku punya anak yang ketiga, kalau Ruqayyah meninggal, aku akan berikan kepadamu. Artinya boleh. Ya, boleh. Jadi yang pertama istrinya meninggal, kemudian dinikahi sama adiknya sekandung, yang penting istrinya sudah meninggal. Yang nggak boleh itu yajma bainal ukhtayn, mengumpulkan 2 saudara, itu yang nggak boleh. Mengumpulkan 2, nikahi sama kakak, nikah sama adik. Itu yang haram. Nikahin kakak, nikahin adik. La tajma bainal ukhtayn, kata Nabi. Jangan kau kumpulkan di antara 2 saudara, nggak boleh. Itu haram. Paham ya? Tapi kalau yang satu meninggal, kemudian kita menikah kembali dengan saudaranya, baik adiknya atau kakaknya, maka itu sah. Paham Bu? Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Mudah-mudahan sing manfaat. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.